Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan tutorial pembahasan mata kuliah desain dan pemrograman web sampai membuat halaman tambah data transaksi. Kebetulan di materi sebelumnya kita bahasnya baru sampai dengan untuk halaman melihat data jadwal. Tapi data jadwalnya kita entry melalui PHP-admin. Nah, kali ini kita akan coba membuat halaman tambahnya sehingga dia bisa nyimpan dari form. Username kemarin, admin, password, admin, kita sangkin. Nah, di sini kemarin kita sudah bikin file koneksi. Dia bilang DBUTS nggak dikenal. Kenapa? Karena saya menggantikan nama database-nya. Kita lihat sekarang, namanya adalah login. Oke, jangan lupa baca MySQL dalam keadaan running. Kita lihat file pertama, yaitu file login. Di file login, ternyata kita masih menggunakan cara seperti ini. Nah, ada baiknya kita include saja file koneksi, karena file koneksi sudah dibuat sebelumnya. Nah, tinggal kita include. Jadi, nggak banyak ubahnya. Include koneksi.php. Simpan. Kita coba reload. Ya, ada tulisan sekarang. Login gagal karena tidak diketahui sign in-nya. Kenapa tidak diketahui sign in-nya? Nah, dia bilang ada di baris 48. Kita lihat baris 48. Koneksinya apa? Select username. Kita lihat sekarang. Tadi akan membuka file koneksi. File koneksi isinya MySQL Connect. Root DBUTS. Nah, DBUTS nih kita lihat dulu di PHP-admin ada nggak? Saya di sini mengganti DBUTS itu menjadi 19. Oh, ada demonya. Sehingga ada baiknya kita tinggal ganti yang DBUTS ke DBWL demo. Simpan, kemudian reload lagi. Nah, kalau udah berhasil login ya berarti datanya udah kebaca. Untuk halaman lain sih harusnya nggak masalah. Kita tes data mata kuliah. Nah, di sini DBUTS masih ada di data mata kuliah, sehingga kita perlu buka file data mata kuliah. Nah, ada baiknya sekali lagi kita input file koneksi. Jadi di sini getikonnya adalah include koneksi. Nah, ke depan kita tinggal mengubah isi file koneksi untuk koneksi ke database-nya. Kita coba lagi, reload. Oke, benar. Nah, sama untuk data dosen, gitu juga. Kita tinggal buka. Sama lagi caranya. Tinggal di include koneksi. Kita cek. Di sini include koneksi. Berarti bagian localhost ini bisa kita hapus. Kita reload. Oke, DBUTS masih ada di data dosen. Data dosen baris berapa tadi? Oke, berarti ini kita hapus juga karena cukup sekali di-include di bagian atas nih koneksi. F5, oke udah benar. Data mahasiswa sama di baris 17, kita cek. Baris 17 data mahasiswa. Tinggal sama juga sih. Tinggal di paste koneksi. Jadi menangnya kalau kita menggunakan file koneksi yang di-include ini cukup sekali mendeklarasikan variabel untuk koneksinya. Nah, berikutnya kita tinggal pakai. Kalau ada pergantian, tinggal kita ganti. Ini udah transaksi data jadwal. Udah juga. Nah, sekarang bagaimana kita membuat halaman tambahnya? Kalau kita lihat ada name, nama, dan segala macam. Yang pasti butuh koneksi atau relasi dari beberapa tabel. Kita coba tambah. Yang ini kan contekannya adalah data mahasiswa sebelumnya, sehingga kita perlu sesuaikan. Coba kita buka, halamannya adalah tambah jadwal, berarti ada file tambah jadwal. Nah, di file inilah kita akan konsentrasi sekarang. Nggak menggunakan ini lagi ya, melainkan sudah include koneksi.php. Kalau mau ditaruh di paling atas juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Oke, kita coba. Manajemen data mahasiswa. Sekarang manajemen data
simpan, kita reload. Manajemen data jadwal, master data jadwal, tambah data jadwal, karena dia dari transaksi. Nah, ini bukan master lagi nih, transaksi. Di sini berarti ganti transaksi, simpan, reload, kita lihat lagi. Manajemen data jadwal, home, transaksi ini, data jadwal baru diklik tambah data jadwal, baru keluar. Oke, tambah data jadwal. Tambah data jadwal. Simpan. Nah, berikutnya apa? Harusnya bukan NIM. Tadi kalau kita lihat, di jadwal ini ada pengajarnya terlebih dahulu. Nah, pengajarnya kalau hubungan dengan tabel transaksi, ada baiknya kita buat jangan seperti ini. Misalnya dosen pengampu. Coba, jangan input type yang ini lagi, melainkan menggunakan select. Nah, kita tes menggunakan select option dengan kelas sama form control. Nah, name-nya SL NIP aja untuk NIP pegawai misalnya, atau sampai kecil semua. ID kalau mau samain SL NIP, kemudian required agar dia dibutuhkan, wajib diisi. Name udah, ID sudah, ini bisa kita hapus. Nah, cerita selanjutnya, select itu akan berfungsi jika ada option, berarti kita gunakan option. Select option. Option itu misalnya di sininya paling atasnya pilih dosen pengampu. Nah, kita simpan, kita cek di sini, ini dosen pengampu. Ada pilihan, tapi baru satu. Nah, bagaimana caranya agar dosen mengampu ini ngambil data dari tabel dosen. Jadi semua dosen yang ada di sini, akan tampil datanya, yaitu NIP nama dosen. Siapa aja, nanti kita tinggal pilih. Nah, caranya gimana? Ini sebenarnya mirip saat select data jadwal. Coba kita buka data jadwal. Oke. Nah, di sini ada nyebutin query, select, dan while. Caranya mirip. Kita tinggal copy aja. Bedanya apa? Coba kita tambahin script PHP. Nah, yang membedakan adalah, saya ganti aja nih biar variabelnya agak beda, jangan result. Query dosen, replace cuma 2 kali, jangan ganggu yang di atasnya. Query dosen adalah select dari tabel dosen. Dosen itu hanya tabel D, berarti saya hanya ngambil M dosen. Nah, dosen itu ada di tabel D, berarti ini ganti D, jenip, dan J tambah dosen. Udah, jenis kelaminnya nggak perlu lagi dipilih. Oke, where-nya nggak perlu juga. Kalau mau order, kalau mau lebih gampang, order by D titik, bukan dari jenip, melainkan dari J nama tos. Nah, kalau sudah I-nya udah nggak perlu, perulangan masih perlu while. Jika data dosen di sini adalah dari query data dosen, maka nanti ada akhir dari while itu. Kita tutup akhir while. Nah, cara nulisnya sih sebenarnya mirip dengan yang di atas, ada option. Sekarang di dalam while kita perlu naruh yang namanya bentuknya data echo seperti ini. Nah, cut. Nah, tapi jangan ketemu echo di dalam echo. Nah, ini kita sementara eliminasi dulu, yang nggak perlu, ini nggak perlu kita eliminasi. Nah, PHP ditutup di sini, berarti mesti ada buka PHP. Oke, kita lanjut dulu. Tadi di atas kita sudah melihat bahwa ada option, berarti di dalam ini mesti ada option, karena option yang akan berulang. Saya akan coba tutup PHP-nya dan kemudian membuka lagi. Nah, option di sini adalah isi datanya. Berarti kalau mau saya ada identitas dosennya,
ada data NIP, nah, dan ada yang namanya option value. Jadi nilainya adalah data NIP-nya si dosen. CNIP, CNIP. Nah, di sini yang tampil misalnya nama dosennya. NIP-nya nggak perlu kita ketahui lah. Jadi hanya perlu NIP untuk sebagai value, nama dosen sebagai pilihan. Oke, kita tes sekarang. Jadi ini tutup PHP. Nah, nanti akan dibuka lagi. Tutup. Nah, ini select. Kita termasuk yang di sini. Select, buka, tutup. Kita coba simpan. Error nggak nih? F5 di sini. Nah, di sini ada error di baris 60. Kita cek. 60 adalah ini. Karena buka. Untuk apa dibuka lagi ya? Berarti dihapus. Simpan. Reload. Nah, udah benar. Dosen pengampu. Undefined. Karena data tadi, DT yang saya bilang di awal. Dia udah nyesuaiin data dosen. Berarti data dosen. Tinggal di reload. Coba lagi. Nah, baru keluar. Dari mulai Bambang, Dokter, Elia, Hilya, Mana, dan sampai Yohanes. Nanti, apa yang kita pilih di sini, saat kita klik simpan, dia ngirim parameternya. Parameternya itu adalah si value-nya. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai ini, nanti kita lanjut lagi untuk data-data selanjutnya. Terima kasih.